Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you guys are always in a good condition ya. Miss Tania harap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Jika ada yang sakit ataupun kurang sehat, semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan secepatnya. Amin amin ya robbal alamin. Before we study, don't forget to pray 5 times, pray duha, and also do your murojaah. Okay, students? Alright, well, last meeting or last week, we already learned about asking and giving direction. Minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang cara bertanya dan memberitahu arah kepada seseorang. Now, open your book page 43. Buka buku kalian halaman 43. Kita akan melanjutkan pelajaran ke chapter 8 atau chapter 8. Hari ini kita akan mempelajari tentang public places. Oke, public places artinya adalah tempat umum. Jadi hari ini kita akan mempelajari kosakata atau vocabulary nama-nama tempat umum yang ada di sekitar kita. Kita sudah mempelajari direction and preposition, bukan? Jadi jika seseorang bertanya mengenai arah atau tujuan, biasanya orang tersebut akan menuju ke suatu tempat, bukan? Nah, maka hari ini kita akan mempelajari nama tempat-tempat yang biasa kita tuju. Are you ready? Let's go! Tempat yang pertama adalah tempat yang sering kita kunjungi. Ada yang tahu apa nama tempat tersebut? Ya, benar sekali. Tempat tersebut adalah sekolah. Sekolah dalam bahasa Inggris disebut school. Tempat yang kedua adalah tempat yang ada di dalam sekolah. Biasanya tempat ini terdapat sekali banyak buku-buku yang bisa kita baca dan kita pelajari. Tempat tersebut disebut perpustakaan. Pustakaan dalam bahasa Inggris disebut library. Tempat selanjutnya adalah tempat kita beribadah, khususnya bagi umat muslim. Tempat itu disebut musola atau masjid. Musola atau masjid dalam bahasa Inggris disebut mosque. Tempat umum selanjutnya adalah rumah sakit. Rumah sakit dalam bahasa Inggris disebut hospital. Tempat umum selanjutnya adalah tempat kita membeli kebutuhan sehari-hari. Biasanya membeli sayuran, buah-buahan, makanan, dan minuman. Tempat itu disebut supermarket. Supermarket dalam bahasa Inggris penulisan dan pengucapannya sama saja, yaitu supermarket. Tempat selanjutnya tempat kita membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti baju, perabot rumah tangga, bisa juga kita membeli makanan dan minuman. Tempat itu disebut pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan dalam bahasa Inggris disebut mall. Tempat selanjutnya adalah tempat kita melakukan liburan. Siapa di sini yang suka sekali berenang? Ya, tempat selanjutnya adalah kolam renang. Kolam renang dalam bahasa Inggris disebut swimming pool. Selanjutnya, tempat yang biasa kita lakukan untuk liburan adalah pantai. Pantai dalam bahasa Inggris disebut beach. Tempat selanjutnya adalah tempat kita untuk berangkat naik pesawat menuju kota-kota yang berbeda dari kota yang kita tinggali sekarang ini. Tempat itu disebut bandara. Bandara dalam bahasa Inggris disebut airport. Airport. Nah, cukup sekian contoh yang Miss Tania jelaskan. Contoh-contoh nama tempat umum yang lainnya terdapat di buku kalian halaman 43. Kalian bisa membaca dan pelajari sendiri ya anak-anak. Jika ada yang kurang mengerti atau tidak jelas, kalian bisa tanyakan ke Miss Tania melalui WA. Oke, I think that's all about the material today. Cukup sekian materi kita hari ini. Tidak ada tugas untuk hari ini, jadi kalian cukup menyimak pembelajaran hari ini. Walaupun sekarang kita kembali belajar melalui daring, tetapi kalian tetap semangat belajar ya anak-anak. Miss Tania harap secepatnya kita akan melakukan PTM kembali. Okay, I think that's all about the material today. Thank you so much for watching. I will see you again on the next meeting and goodbye students.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.